Salam damai, salam sehat buat teman-teman semua. Kembali kita bertemu di channel Trijoko Metro. Teman-teman, kali ini saya mau ngajak teman-teman untuk membahas tentang Mas Alip. Nama lengkapnya Alip Gustahiat. Alip Gustahiat punya nama panggilan akrab itu Yayat, Mas Yayat. Beliau lahir di Ponorogo, Jawa Timur pada tanggal 31 Agustus 1988. 33 tahun yang lalu beliau dilahirkan. Teman-teman, saya punya alasan tertentu kenapa mengangkat beliau sebagai topik dalam channel saya. Bukan karena kami saling kenal, bukan. Mas Alip gak kenal saya, tapi saya tahu tentang beliau. Alasan saya itu adalah karena ketenaran beliau di dunia maya atau internet, ya, tepatnya di YouTube. Dunia mengenal Mas Yayat bukan hanya di Indonesia, bukan hanya dari Indonesia saja, teman-teman, tapi seluruh dunia. Mas Yayat atau Mas Alip memiliki channel YouTube yang diberi nama Alip Bata. Dan unggahan di YouTube inilah yang membuat dunia mengenal beliau. Nah, dalam channelnya Mas Alip mengunggah video permainan gitar fingerstyle-nya hingga dikenal secara luas di dunia media sosial dengan sebutan Alip Bata Fingerstyle. Nah, Mas Yayat atau Mas Alip menuai ribuan pujian dari jutaan pemirsa dan pelanggan atau subscriber, baik dari kalangan awam, para musisi dan gitaris gitar domestik Eropa, Amerika, dunia. Teman-teman, pada kesempatan ini saya ingin mengajak teman-teman untuk menelusuri tentang Mas Alip atau Yayat ini. Kita mencari tahu dari sisi lain. Kenapa kok Mas Yayat yang dikenal dunia? Kenapa kok dia atau Mas Yayat ini yang harus dikenal atau punya posisi dikenal oleh dunia? Padahal kan dia hanya bermain gitar. Apa ada hal yang lain? Nah, teman-teman, mencari tahu dari sisi yang lain di sini, saya akan menggunakan kalender 5000 saya atau kalender Jawa saya. Ya. Teman-teman, mari kita mulai dari penelusuran kita dari tanggal kelahiran beliau. Mari. 31 Agustus 1988. Ini adalah tanggal kelahiran Alip Gustahiat atau Mas Yayat. Teman-teman, sekarang kita cari info tentang tanggal 31 Agustus 1988. Yang pertama-tama kita cari adalah bulan dulu. Bulan Agustus, bulan 8. Nah, ini bulan 8. Kita putar di bulan Agustus. Lalu 1988. Berarti angka 19 dan angka 88. Ini angka 19, angka 88, ini angka 88. Kita luruskan. 1988. Lalu kita cari tanggalnya. Tanggal 31. Tanggal 31. Jatuh hari Rabu. Tepatnya Rabu Legi.
hari lahirnya Alif Bustakhiyat, yaitu 31 Agustus 1988. Nah, di sini penggabungan antara hari nasional, kalender nasional dan kalender Jawa. Di mana dalam kalender Jawa, hari-hari nasional Senin, Selasa sampai dengan Minggu itu mempunyai nilai sendiri-sendiri. Begitu juga dengan hari-hari pada hari Jawa, tanggalan Jawa, Pon, Wage, Kliwon, Legi, dan Paing mempunyai nilai sendiri-sendiri. Nah, tanggal 31 Agustus 1988 tadi dari kalender kita ketahui bahwa itu jatuh pada hari Rabu Legi. Dan Rabu nilainya 7, Legi nilainya 5. Lalu kita mencari nilai dari hari kelahiran tadi, hari Rabu Legi tadi. Nah, nilai di sini ada 5, ada Sri, Lungguh, Dunyo, Gedong, Loro, dan Pati. Jadi ada 5 nilai kondisinya. Dan dari penjumlahan tadi, dari 31 Agustus ada jumlahnya adalah 12. 12 berarti mempunyai nilai Lungguh. Lalu mungkin ada yang bertanya, Sri itu apa? Lungguh itu apa? Dunyo atau Gedong itu apa? Loro, Pati itu apa? Sri di sini adalah raja, kejayaan, kebebasan, kemakmuran, dan sukacita. Bisa diartikan seperti itu. Dan Lungguh itu bisa diartikan adalah kedudukan, posisi, status, pangkat, atau kuasa. Sedangkan Dunyo itu bisa berartikan arti uang, harta, atau kemewahan, atau segala sesuatu yang bersifat duniawi. Dan Loro itu artinya sakit atau masa kesulitan atau prihatin. Sedangkan kondisi Pati itu adalah terpuruk, menderita, miskin, atau masa yang berat. Dan arti kelahiran dari 31 Agustus 1988 yang jatuh hari Rabu, hari Jawanya Legi, dan punya nilai 7 dan 5, maka jumlah nilainya adalah 12. Maka arti dari 31 Agustus 1988 itu adalah Lungguh, yang bisa berarti bahwa posisi, kedudukan, atau status, pangkat, atau kuasa. Teman-teman, jadi bersama kita sudah cari tahu dengan kalender 5000 atau kalender Jawa tadi bahwa Mas Alif atau Mas Yayat yang lahir pada tanggal 31 Agustus 1988 tadi itu lahir pada hari Rabu. Detailnya Rabu Legi, dan memiliki nilai hari kelahiran itu 12. Dan itu juga berarti memiliki arti kelahiran Lungguh. Lungguh yang juga memiliki arti sebagai posisi atau kedudukan. Teman-teman, bagi saya pribadi, ya, hal ini sudah menjawab rasa penasaran saya terhadap Mas Yayat atau Mas Alif. Rasa penasaran yang tadi saya ungkapkan dalam pertanyaan saya, kenapa kok Mas Alif bisa dikenal dunia? Kenapa kok dia, Mas Alif atau Mas Yayat, yang harus dikenal atau punya posisi di dunia, padahal dia hanya main gitar? Teman-teman mungkin ada yang bertanya, Mas, apa syarat terkenal seperti Mas Alif itu harus bernilai 12 dan berarti Lungguh? Terus apakah harus bisa gitar? Tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Teman-teman, kalau kita dilihat di YouTube keahlian Mas Alif main gitar,
Itu saya yakin beliau dapatkan itu bukan dalam waktu sekejap dan bersantai-santai saja. Saya yakin skill itu tidak begitu saja beliau dapatkan. Pasti dengan kerja keras, fokus, yakin, dan sabar. Banyak berlatih. Loh Mas, itu kan juga karena talenta atau bakat. Makanya Mas Alif bisa terkenal. Misalnya ada pertanyaan begitu lagi. Iya, memang betul. Talenta atau bakat juga ada pengaruhnya. Tetapi walau bertalenta, bila tidak pernah dilatih, tidak pernah dibina, apa ya bisa baik? Pasti tidak tentunya. Nah, teman-teman bisa bermain gitar, itu adalah skill, keahlian dalam bermain alat musik. Mas Alif atau Mas Yayat bukan hanya memiliki skill yang baik dalam bermain gitar, tetapi beliau juga bisa bernyanyi. Dan bernyanyi sambil bermain gitar itu tidak mudah, teman-teman. Sangat tidak mudah. Kenapa? Karena saya yang mengalami sendiri. Sangat tidak mudah. Hal itu juga yang membuat para musisi dunia memberikan apresiasi yang lebih kepada Mas Yayat atau Mas Alif. Kalau teman-teman melihat di YouTube-nya Mas Alif, covernya tentang lagu yang berjudul Toxicity, teman-teman bisa melihat betapa kompleknya hal itu. Silakan saja, mari kita simak sebentar. Kita dengarkan Mas Alif bernyanyi lagu dengan judul Toxicity. Bersama kita dengar, teman-teman. Suaranya pun juga bagus. Mas Alif bisa bernyanyi dengan baik dan bermain di gitar juga baik. Itu dilakukan secara bersama, dan saya tahu itu sangat sulit. Sangat sulit bernyanyi sambil bermain gitar, apalagi dengan lagu yang berbahasa asing. Semua ditampilkan dengan kesederhanaan. Background, baju yang dia gunakan, celana pendek, duduk di bawah lantai, luar biasa.
hal lain dari Mas Alif Ba Ta yang sulit ditemui di antara para musisi. Kalau musisi yang pandai bermain alat musik banyak. Kalau musisi yang pandai bernyanyi banyak. Musisi yang pandai keduanya juga banyak. Tetapi musisi yang pandai bermain musik sekaligus bernyanyi namun tetap rendah hati, itu yang sangat jarang, tidak banyak. Dan Mas Alif atau Yayat ini satu di antaranya. Dalam setiap performance-nya kita bisa lihat sendiri, semua penuh dengan kesederhanaan, baik bahasa tubuhnya, latar belakang videonya, bermain hanya dengan duduk di lantai. Semua itu dengan penuh kesederhanaan. Dan dalam kesederhanaan inilah para musisi dunia respect atau kagum dengan beliau. Teman-teman, menurut saya ada 3 hal yang patut kita teladan dari sikap Mas Yayat ini atau Mas Alif ini. Yang pertama, sikap kerja keras, tekun dalam menjalani profesi pekerjaan kita masing-masing. Terus tekun berlatih sampai seperti yang kita ketahui bersama, Mas Alif itu tetap bekerja seperti biasa sebagai driver forklift di sebuah perusahaan di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Beliau tetap tekun menjalankan pekerjaan yang beliau kerjakan sebelumnya, dan bermain gitar itu setelah pekerjaan selesai sambil beristirahat di rumah atau pas libur kerja. Tekun dan profesional, teman-teman. Lalu yang kedua, bersikap sederhana dalam segala tindakan kita. Nggak perlu mengada-ada yang nggak ada. Jangan memaksakan kondisi yang ada. Kerjakan apa yang ada pada kita. Mas Alif dalam cover fingerstyle-nya berlatar belakang sangat biasa. Background-nya itu hanya poster perkalian dan penjumlahan anak-anak SD, teman-teman. Dan Mas Alif bermain gitar hanya duduk ngelesot di lantai, nggak di atas kursi minibar atau sofa empuk biar kelihatan keren. Ngelesot di lantai dengan secangkir kopi, asbak, plus rokok yang masih mengeluarkan asap. Ya, karena dunia yang dilihat oleh dunia itu adalah hasilnya, bukan prosesnya. Lalu yang ketiga, bersikap tetap rendah hati. Walaupun pencapaian hasil kerja atau karya kita itu banyak disukai, banyak diminati, dipuji, tetaplah berterima kasih tanpa merasa lebih dari yang lain. Teman-teman, Mas Alif tidak pernah merasa keberatan pada saat video unggahannya itu diciplak orang dan diupload di channel mereka masing-masing. Dan begitu mereka upload di channel mereka, lalu booming, banyak subscribernya, ribuan. Mas Alif tidak pernah melarang, apalagi minta imbalan, royalti dari orang-orang yang menjiplak video itu. Walaupun beliau tahu bahwa si penjiplak ini ketiban rezeki nomplok. Mas, apa kaitannya Mas Alif dengan kalender 5.000 tadi? Mungkin ada yang bertanya begitu. Kalender 5.000
hanya memberi info, juga memberi gambaran kepada kita. Info tentang suatu hasil yang mungkin bisa terjadi, yaitu lungguh tadi. Kalender 5000 tidak memberi info tentang cara bagaimana kita mencapainya. Kenapa? Ya karena akhirnya semua tadi memang berkaitan dengan bagaimana sikap kita. Kebaikan pasti didapat dengan cara-cara atau sikap yang baik. Keluhuran pasti didapat dengan cara-cara atau sikap yang luhur. Kemuliaan pasti didapat dengan cara-cara atau sikap yang mulia. Begitu juga sebaliknya, teman-teman. Mas, kenapa penelusuran Mas Alif kok lewat tanggal kelahirannya? Kok enggak dengan tanggal awal sekolah atau tanggal pernikahannya? Misalnya ada yang bertanya begitu lagi. Tanggal kelahiran adalah awal dari rencana Tuhan atas diri kita masing-masing. Artinya, kita lahir dan ada di dunia saat ini pasti membawa misi dari Tuhan untuk kebaikan alam semesta ini. Jadi, dari setiap kita itu membawa pesan kebaikan dari Tuhan, dan Tuhan pasti sudah membekali kita masing-masing dengan talenta yang spesifik. Ada amanah yang baik diberikannya kepada kita untuk sesama, untuk alam semesta. Tuhan tidak pernah asal-asalan menciptakan Anda, menciptakan kita semua. Sehingga jangan sia-siakan hidup kita dengan saling hujat, saling membenci, saling fitnah, saling tikam, bunuh. Mari kita temukan apa amanah Tuhan terhadap diri kita masing-masing. Lakukan itu dengan sepenuh hati, dan percayalah bahwa rencana Tuhan terhadap Anda adalah baik. Hal inilah yang di awal video tadi saya sampaikan, mencari dari sisi yang lain dengan menggunakan kalender 5000 atau kalender Jawa soal Mas Alif Bata tadi. Teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan tentang Mas Alif atau Mas Yayat dan kaitannya dengan kalender 5000. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan, dan bila masih ada yang ingin ditanya, silakan chat di kolom komentar. Terima kasih. Salam sehat, salam damai sejahtera, salam kebaikan. Jaya selalu NKRI. Amin.